Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, hari ini saya akan mengajar mata kuliah Matematika Teknik 2 yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini yang itu ya berhubungan dengan integral bilangan kompleks atau biasa juga disebut sebagai integral kompleks. Nah, seperti apa materinya? Jangan lupa guys untuk tetap dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita ikuti materinya ya. Kita akan masuk dalam pembahasan lanjutan tentang bilangan kompleks, yaitu berhubungan dengan integral kompleks. Jadi pembahasan-pembahasan setelah UTS ini semuanya berhubungan dengan integral kompleks ya. Nah, kemudian nanti bagaimana dengan ujiannya? Ujian akhir semester itu materi yang akan kita gunakan adalah materi setelah UTS ya. Jadi materi setelah UTS berarti materi setelah UTS adalah berhubungan dengan bilangan kompleks yang berhubungan dengan integral ya. Nah, pembahasan tentang integral kompleks ini banyak macamnya ya. Apakah penting kita mengetahui tentang persoalan integral? Ya, karena itu adalah basicnya. Nah, kemudian integral kompleks berhubungan erat juga dengan integral tertutup atau integral lintasan. Nanti kan saya jelaskan berhubungan dengan hal itu. Nah, ini ada sedikit gambaran untuk kalian ya berhubungan dengan integral kompleks. Paling tidak nanti kalian juga bisa menambah materi dari buku Ernst Kreyszig ya, berhubungan dengan bilangan kompleks yang berhubungan dengan integral. Nah, pembahasan pertama tentang integral kompleks yaitu tentang integral lintasan ya. Integral lintasan itu biasa juga ada yang kita kenal sebagai lintasan terbuka, lintasan tertutup ya. Lintasan terbuka itu grafiknya atau kurvanya itu terbuka ya. Artinya bukan dalam lingkup lingkaran. Kalau lingkaran full itu tertutup ya. Kemudian nanti ada lagi yang sifatnya double atau ganda ya. Nah, integral lintasan sebagai bahan pembelajaran awal ya. Misalkan kita anggap C itu adalah lintasan. Jadi kalau kita sebut sebagai integral lintasan, maka integralnya ini seperti yang ada di bawah ini. Integral ya. Kemudian di sini ada C. C itu apa? C itu kontur. Ya, singkatan dari kontur atau integral lintasan, integral garis. Nah, fungsinya karena kita berbicara fungsi bilangan kompleks, maka kita pakai variabel Z. Nah, fungsinya pun fungsi FZ. Jadi ini mirip dengan yang diferensial ya. Karena apa? Diferensial anti integral adalah diferensial, anti diferensial adalah integral. Ya. Atau kalau suatu fungsi saya integralkan ya, atau saya diferensialkan, itu ada hubungannya, sebab akibatnya. Nah, sekarang misalkan suatu lintasan yang dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan X plus Y dengan satuan waktu T, ya variabelnya variabel T, di mana T-nya itu adalah bilangan real dengan batas A sampai B. Ya. Nah, kalau kita sebut lintasan C adalah lintasan tertutup, artinya ZT itu sama juga dengan Z antara A sampai B. Berarti ZA sama dengan ZB karena tertutup. Jadi kembali kalau tertutup itu ya. Nah, lintasan tertutup C disebut juga sebagai lintasan tertutup sederhana. Ya, bila apa? Bila Z pada kondisi T sama dengan 1 tidak sama dengan Z pada waktu T sama dengan 2 ya, dimana T1 tidak sama dengan T2. Nah, kemudian integral dari fungsi kompleks FZ ya pada lintasan C ini yang kita sudah kenal tadi ya, sudah saya sebutkan sebagai integral lintasan ya, atau integral kontur ya. Jadi namanya banyak ya, bisa integral lintasan, bisa integral kontur, bisa integral garis ya. Disimbolkan sebagai integral C adalah kontur, FZ ini menyatakan fungsi bilangan kompleks, DZ adalah integral terhadap variabel Z. Oke ya. Nah, lanjutnya adalah
bagaimana bila lintasannya itu lintasan tertutup atau C-nya adalah lintasan tertutup, ya. Simbolnya bagaimana? Kalau integral lintasan terbuka itu integral dengan simbol C atau kita sebut sebagai integral kontur, ya. Tetapi kalau lintasan tertutup integralnya ditutup. Di sini kayak ada tengah-tengah ada lingkaran, ya. Nah, integral ini kita sebut sebagai integral tertutup atau integral lintasan tertutup. Nah, karena kita integralkan terhadap fungsi bilangan kompleks, maka integralnya adalah fz dz, gitu ya. Jadi ini pembahasan yang nanti pada lanjutannya akan kita gunakan. Nah, integral bilangan kompleks banyak macamnya. Yang pertama yaitu integral yang sangat tergantung dengan lintasan, ya. Jadi misalkan lintasan C di mana Z-nya adalah X plus Y, jadi X-nya ini adalah bilangan real, Y-nya adalah bilangan imajiner, ya. Di mana T-nya itu mempunyai batas antara A sampai D, A sampai B, ya. Dan fungsi Z-nya itu tidak analitik, ya, pada domain D, artinya yang memuat lintasan C. Nah, maka nilai integral lintasan fz terhadap C itu tergantung pada bentuk lintasan yang diambil dan dapat dinyatakan dengan persoalan ini. Nah, ini tadi kita sebut sebagai integral lintasan, ya, C fz dz. Maka karena C-nya itu T-nya waktunya adalah berada pada kondisi A sampai B, maka kita jadikan batas, ya, dari A sampai Z sampai B. Nah, apa bentuknya? Yaitu fungsi Z, ya, F dengan variabel Z dan Z-nya diaksenkan. Nah, ini berhubungan dengan pernyataan Z sama dengan X plus Y dan T-nya berada antara A sampai B. Gitu, ya. Jadi integral batas A sampai B F ZT, Z turunan pertama F aksen T, ya, Z aksen T dt. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini berbeda. Yang di sebelah kiri adalah variabelnya variabel bilangan kompleks, di sebelah kanan variabelnya pakai variabel waktu, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lanjutannya, ya. Untuk menghitung, ya, kalau pembahasan integral yang bergantung lintasan ini, kalau kita lihat bagaimana caranya menghitungnya. Nah, untuk menghitung integral lintasan di atas yang persamaan ini, ya, itu dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah nyatakan lintasan C dalam Z sama dengan X plus Y, atau kalau kita pakai variabel T-nya ZT sama dengan XT ditambah IYT, di mana T-nya berada pada interval A sampai B. Jadi T itu lebih besar, ya, T itu jadi kalau kita ambil terpisah, ya, jadi T lebih besar dari A sama dengan A dan T lebih kecil sama dengan B, gitu ya, kalau kita ambil dalam dua bagian yang terpisah dalam interval itu. Yang kedua adalah cari turunan ZT, ya. Kalau kita cari turunannya maka Z-nya menjadi Z aksen, ya, Z aksen adalah turunannya. Kemudian substitusikan ZT ke dalam FZ, ya, substitusikan ZT ke dalam FZ. Setelah itu apa? Integrasikan FZ dengan Z aksen T terhadap T. Nah, kita sesuaikan jadinya, ya. Jadi kalau kita ingin mengkonversikan dari awalnya fungsi bilangan kompleks menjadi fungsi dengan domain T, maka, ya, di mana ZT-nya itu adalah X plus Y atau XT plus YT, maka kita cari turunan pertama dari Z-nya. Ya, nanti dalam contoh ada, ya. Sekarang kita bicara teorinya saja dulu. Nah, faktor yang mempengaruhi lintasan itu macam-macam, ya. Ada lintasan yang berbentuk lingkaran, ada lintasan yang berbentuk elips, ya. Nah, sekarang kita coba dulu yang bahas dulu yang berhubungan dengan lingkaran, ya.
Misalkan diberikan lintasan C berbentuk lingkaran satuan. Nah, ini kita kemarin sudah belajar nih lingkaran nih ya, tentang lingkaran. Yaitu lingkaran dengan pusat di 0,0, jari-jarinya 1 dan T sebagai sudut pusat. Nah, berarti di sini T-nya ini menyatakan domain sudut ya, bukan waktu tapi sudut. Kalau kita sebelumnya kita pakai theta ya, kalau di sini pakai T. Jadi nanti ada cos. Kalau dulu kan cos theta sin theta. Nah, sekarang kita pakai cos T sin T. Nah, artinya dengan pusat di 0,0, jari-jarinya 1 dan T adalah sudut pusatnya, maka hubungan antara itu menjadi apa? X sama dengan cos T. Ya, kalau dulu kan cos itu kan X per R. R-nya berapa? R-nya 1. Kalau X per R sama juga dengan X per 1. Ya, maka X sama dengan 1 dikali cos theta gitu. Kalau suatu nilai yang berapa saja dikalikan tetap nilai itu sendiri, maka sama juga dengan X sama dengan cos theta atau cos T. Dan Y ya, itu sama dengan sin theta. Dari mana itu? Karena sin theta adalah Y per R. Y per R, Y per 1. R-nya 1 ya. Maka Y dikalikan 1, Y sama dengan 1 dikali sin theta atau 1 dikali sin T ya. Karena di sini menyatakan theta itu menyatakan sudut atau T ya. Nah, oleh karena itu persamaan lintasan C bisa kita ubah menjadi ya, awalnya kan XT sama dengan ZT sama dengan XT plus YT ya. X itu menjadi cos T, Y menjadi sin T, jadi cos T ditambah I sin T. Atau kalau kita pakai theta, cos theta ditambah I sin theta. Nah, maka bentuk ini pun bisa kita ubah menjadi bentuk Euler ya, yaitu E pangkat I theta. Kalau kita sebelumnya kan, kalau jari-jarinya di depan ada R ya, berarti ZT sama dengan R dikali E pangkat I theta. Atau karena R-nya sama dengan 1, maka E dikali I theta atau I dikali T. Nah, karena ini menyatakan sudut pada suatu lingkaran, maka theta-nya itu atau T-nya ini berada pada interval dari 0 sampai 360 derajat. Atau berada dalam satuan radian menjadi 0 sampai 2 V. Ya, 360 kan 2 V. Oke ya? Itu untuk lingkaran. Nah, sekarang bagaimana bila pusat diketahui ya? Jadi lintasannya bentuknya lingkaran tetap, pusatnya diketahui 0,0, jari-jarinya diketahui R dan theta atau T sebagai sudut pusat. Nah, ini tadi yang barusan kita bahas juga sekalian ya. Maka ZT itu adalah R dikali X T plus YT ya, dia menjadi R cos T ditambah I sin T. Ini dalam kurung ya, berarti R-nya itu dikeluarkan. Nah, kalau kita ubah dalam Euler ya, maka ZT-nya menjadi R kali E pangkat IT. Ya, ingat ya, T di sini bisa menyatakan sudut ya. Karena menyatakan sudut dan bentuknya lingkaran, maka T itu berada pada range antara 0 sampai 360 derajat atau 0 sampai 2 V ya. T lebih kecil dari 0, lebih kecil sama dengan 0, dan T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan 2 V. Berarti berada antara range antara 0 sampai 2 V. Nah, bagaimana kalau pusatnya tertentu, tidak di 0,0 ya, kalau tadi kan 0,0. Nah, untuk lintasan C yang berbentuk lingkaran dengan pusatnya di Z0 dan jari-jari adalah R dan theta sebagai sudut pusatnya, maka kita akan dapatkan persamaannya menjadi ini ya. ZT sama dengan Z0 ditambah R kali E pangkat I theta ya, dengan tetanya adalah T-nya antara 0 sampai 2 V ya. Berarti Z0-nya ini bukan berada pada 0,0 tapi pada suatu
titik pusat yang lain, ya, titik koordinat yang lain, ya. Nah, maka kita boleh menggunakan persamaan yang ini. Ini ada contoh, ya, contoh. Di sini kalau kita lihat di gambar di samping adalah lintasan C berupa setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran. Berarti kalau sudut positif dia bergerak dari sudut 0 derajat ke arah 90 derajat di sumbu Y, kemudian bergerak ke arah 180 derajat. Jadi pertama dari 0 sampai 180 derajat. Berarti kalau dia berada di jari-jari A, ya, berada di titik A atau jari-jari A, maka dia akan berpindah ke titik, ini ya, saya katakan titik, ya, min A. Nah, kalau kita berbicara koordinat X, Y, maka ini nilainya adalah X-nya A, Y-nya 0. Kalau ini kita berbicara X, Y, ini X-nya min A, Y-nya 0, gitu ya. Nah, sekarang bila lintasan C merupakan setengah lingkaran, maka kalau kita sebut nilai modulusnya berapa? Ya, atau R-nya berapa? Oh, R-nya sama dengan A, ya, yaitu lingkaran dengan pusatnya di 0,0. Nah, ini kan memang 0,0, ya, dan jari-jarinya A dari Z sama dengan A ke titik Z sama dengan min A, ya. Nah, lintasan C ini dapat dinyatakan dengan ZT sama dengan A kali E pangkat IT, gitu ya. Asalnya apa? Asalnya adalah Z theta sama dengan R kali E pangkat I theta, gitu ya, yang sudah kita bahas di pembahasan awal-awal. Nah, karena di sini sudutnya diubah menjadi T, maka T-nya berada pada interval dari 0 sampai 180 derajat saja. Kenapa? Karena lintasan lingkarannya merupakan setengah lingkaran. Berarti dari 0 sampai V atau 180 derajat. Ya. Sambil kuliah jangan lupa untuk absen, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi bagaimana kalau merupakan seperempat lingkaran. Nah, seperempat lingkaran ini sama halnya dengan yang tadi, ya. Nah, kalau kita perhatikan yang lingkaran tadi ini, setengah lingkaran ini tidak selalu ada di atas dalam persoalan kita. Bisa berada di, kalau ini kan kuadran 1 dan kuadran 2. Bisa juga dia berada di kuadran 2 dan kuadran 3. Jadi setengah lingkarannya itu ada di sini, di sisi kiri. Ya. Bisa juga setengah lingkarannya itu berada di bawah. Berarti ada di kuadran 3 dan kuadran 4. Ya. Atau juga sebaliknya, berada di kuadran 4 dan kuadran 1. Nah, ini sekarang kita lihat, ya. Kita lihat secara utuh dulu lah semuanya. Ya. Kalau dia berada di atas, berarti dia berada di kuadran 1 dan 2 dengan sudut dari 0 sampai 180 derajat atau dari 0 sampai V. Nah, sekarang kalau saya geser setengah lingkarannya, ya, satu tahap melewati satu kuadran, ya, adalah maka dia berada di sisi kiri setengah lingkarannya. Berarti dia berada di 90 derajat sampai ke 270 derajat. Ya. Nah, kalau seperti itu dari 90 menjadi 170 derajat, maka dia berada di kuadran 2 dan 3. Kalau sekarang saya geser kembali setengah lingkarannya itu ke bagian bawah, maka dia berada di antara kuadran 3 dan kuadran 4. Berarti apa? Berarti sudutnya antara 180 sampai 360 derajat. Ya. Kalau saya geser lagi ke arah sebelah kanan, antara kuadran 4 dan kuadran 1, berarti dia berada di antara apa nih? Berada di antara 270 sampai 90 derajat. Gitu ya. Karena kita menggunakan nilai positif, ya. Jadi dia bergerak, ya, sudutnya itu berlawanan arah jarum jam, ya, counter clockwise. Nah,
Itu untuk setengah lingkaran, ya. Sekarang setengah lingkaran yang lain. Nah, ya, setengah lingkaran yang lain. Tadi saya katakan kalau dia berada di lintasan ini, ya, lintasan ini, maka dia berada di kuadran 2 dengan 3 dengan 4. Ya. Kalau di atasnya jari-jarinya A, maka dia berada di AI. Karena sumbu Y itu menyatakan sumbu imajiner. Ya. Di bawahnya berarti min AI. Ya. Nah, konturnya di mana? Nah, ini konturnya, lintasannya. Nah, kalau lintasan arahnya, ini arahnya ya. Kalau arahnya itu dari atas ke bawah, berarti dia menyatakan dari nilai negatif, ya sudutnya negatif ya, kita pakainya. Kalau dia berlawanan arah jarum jam searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya sudut negatif. Jadi dari min 180 min V per 2 atau min 90 ke mana? Ke min 270 atau min 3 per 2. Nah, sekarang kita lihat ilustrasinya ya. Gambar di samping adalah lintasan C berupa setengah lingkaran dengan jari-jari atau modulus Z-nya adalah sama dengan A, yaitu lingkaran dengan pusat di 0,0 dan jari-jari A dari titik Z sama dengan AI. Nah, gitu ya. Dan titik Z satunya lagi sama dengan min AI. Jadi kalau kita lihat dia bergerak dari AI ya, untuk bilang Z sama dengan AI. Karena apa? Kenapa dibilang Z sama dengan AI? Karena realnya 0 ya. Kalau kita berbicara tadi yang sebelumnya koordinatnya adalah A dengan min A, berarti imajinernya berapa? Imajinernya 0. Nah, sekarang terbalik, realnya yang 0. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, pada pembahasan contoh ini, lintasan yang berada di sebelah kanan, ya. Nah, maka pada waktu kita katakan lingkaran pusatnya di 0,0, jari-jarinya A, maka titik Z-nya itu tadi dari AI ke min AI, ya. Nah, sekarang lintasan C ini dapat juga kita nyatakan dengan ZT sama dengan A kali E pangkat I theta atau IT. Ya, A-nya jari-jari ya, jangan lupa ya. Nah, batasnya apa? Batas sudutnya adalah dari min 270 atau 3 per V, ya 3 per 2 V sampai min V per 2. Ya. Kita ambil sudut yang negatif. Ya, karena dia bergerak dari sudut ini ya. Kalau kita, kenapa dia pakainya sudutnya seperti ini? Karena dia bergerak searah jarum jam. Ya, kalau sudut positif itu kan searah berlawan jarum jam ya. Tapi ini sebaliknya, sehingga dapatnya negatif. Nah, contoh yang lain adalah bentuknya masih lingkaran, ya, tapi cuma seperempat. Ya, kalau kita lihat di sini ya. Ini ada sumbu X, sumbu Y, sumbu X menyatakan sumbu nilai real, sumbu Y menyatakan sumbu nilai imajiner. Maka kalau jari-jarinya A, maka dia di sini ya. Dia di sini ini bukan AI ya, salah, ini tolong nanti dikoreksi ya. Jadi ini min A saja. Ya, min A. Kalau yang atasnya betul AI. Ya. Kalau min A itu ada di bawah. Nah, kalau di sini kan sumbunya sumbu X. Berarti dia koordinatnya adalah realnya ada min A, imajinernya 0. Kalau di titik ini ya. Tapi kalau yang di atas realnya 0, imajinernya ada, yaitu AI atau A. Ya. Nah, gambar di samping merupakan lintasan C yang berupa seperempat lingkaran Z sama dengan A. Artinya modulus Z-nya sama dengan A. Yaitu lingkaran dengan pusat di 0,0 dan jari-jarinya A. Ya. Nah, dari titik itu maka kita bisa katakan
titik Z-nya adalah dari min A. Ini nanti dikoreksi ya. Ini bukan min AI, tapi dari min A kemana? Ke AI. Ya. Jadi kalau di sini realnya ada, imajinernya tidak ada. Kalau di titik ini realnya tidak ada, imajinernya ada. Ya. Lintasan C ini dapat dinyatakan dengan ZT sama dengan AE pangkat IT. Nah, sudutnya berapa? Sudutnya itu dia bergerak ini kemungkinan besar ini sebetulnya bukan seperempat lingkaran ya. Kalau rengnya ini reng ini untuk setengah lingkaran tapi berada di sisi kiri. Ya. Jadi kita harus pandai ini ada koreksi ya. Jadi koreksinya adalah sudut kalau dia seperempat lingkaran seperti ini, maka dia bergerak dari sudut sudut negatif ya. Dari 180 kemana? Ke 90. Gitu ya. Di 80 berarti di sini adalah dari 2V V min V ya, min V ke min V per 2 ya, nanti dikoreksi nih ada kesalahan ya. Nah contoh-contohnya bisa macam-macam soal-soalnya ya. Jadi kalau kalian punya mau tahu contoh kasus-kasus nanti kita bahas ini ya di persoalan minggu depan ya. Jadi misalnya hitung integral dari FZ sama dengan 1 per Z atas lintasan C berbentuk lingkaran satuan dengan pusat di 0,0 dengan arah berlawanan arah jarum jam. Ya. Hitung integral dari FZ sama dengan X min Y atas lintasan C yang berbentuk lingkaran satuan dengan pusat 0,0 dengan arah berlawanan jarum jam. Ini berbeda apa berbeda FZ-nya ya. Yang satu 1 per Z, yang satu X min Y. Ya. Nah, yang kedua adalah elips. Ya. Lintasan misalnya lintasan C berbentuk elips dengan pusat di Z0. Kalau di pusat di Z0 maka X-nya adalah X0, Y0. Nah, persamaannya persamaan elips. Kita pakai X min X0 dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y min Y0 dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Ini elips ya. Nah, dengan arah positif maka dengan cara yang sama seperti menentukan lintasan yang berbentuk lingkaran, maka kita dapatkan ya ZT sama dengan Z0 ditambah ya, ini pusatnya tidak di 0,0 ya, tapi pada suatu nilai atau di Z X, Y ya. Berarti ZT sama dengan Z0 ditambah A cos T ditambah IB sin T. Ya. Nah, dengan T-nya adalah berada di antara 0 sampai 2V. Dan titik pusatnya di X0, Y0. Contohnya seperti ini. Ya, nanti kita bahas juga nih pembahasannya. Hitung integral garis dari FZ DZ, di mana FZ-nya adalah Z komplement ya, Z bar, Z komplement. Kalau Z komplement itu berarti nilai imajinernya berlawanan nilai ya, ke positif ke negatif, negatif ke positif. Dan lintasan C berbentuk elips. Nah, elipsnya ini persamaannya 4x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4 berlawanan arah jarum jam. Ini cluenya ya, berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti menyatakan sudut positif. Ya. Kalau jarum jam kan bergerak gini ya. Nah, tapi kalau sudut positif bergeraknya sebaliknya dari arah jarum jam. Lanjut adalah segmen garis ya. Misalkan lintasan C berbentuk segmen garis dari Z0 sama dengan X0, Y0. Ini garis ya segmennya nih. Ke mana? Ke Z1 sama dengan X1, Y1. Maka terlebih dahulu pilih interval parameter T. Misalnya antara T dari 0 sampai 1 misalnya. Kemudian segmen yang lainnya bergerak. Ini bisa berpindah-pindah. Karena itu biasanya di segmen garis itu nanti
kita akan menjumlahkan misalnya tahapan-tahapan ya, sama seperti kita berjalan lah ya. Kalau kita berjalan dari satu titik jalan ke titik jalan yang lain, itu sambung menyambung, tidak lompat-lompat ya. Maka kalau satu jalan itu kita sebut sebagai jalan pertama, ada jalan kedua, jalan ketiga. Nah, kalau di sini kita sebut sebagai integral garis. Garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan seterusnya. Itu nanti kita jumlahkan. Bagaimana integral totalnya? Yaitu integral garis pertama ditambahkan garis kedua, ditambahkan integral garis ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau di sini untuk persamaan lintasan yang berbentuk segmen garis dari Z0 ke Z1, itu sama dengan ZT sama dengan Z0 ditambah T dikali Z1 min Z0. Ya, dengan T-nya adalah dari 0 sampai 1. Nah, contoh perhitungannya ini, ya, contoh kasusnya. Hitung ya FZ integral kontur atau integral garis FZ dz, di mana FZ-nya itu adalah X kuadrat plus Y plus Y. Berarti X kuadrat plus Y ini adalah realnya, ya. Y-nya adalah nilai imajinernya. Dan lintasan C berupa segmen garis dari mana? Dari 0 ke Z. Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 1 plus I. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya untuk kurva. Ya, ini kurva, ya. Bila lintasan C dinyatakan sebagai persamaan kurva, maka kita dapat memisalkan XT sama dengan T. Sehingga interval parameter T dan bentuk YT sangat bergantung berturut-turut terhadap nilai X dan persamaan kurva yang diberikan. Jadi kalau di sini kita lihat ya, ini ada sumbu X dengan Y berada pada titik di sumbu X-nya min 1, di sumbu Y-nya adalah min 3. Nah, maka kalau kita lihat gambar di samping sebelah kanan itu, maka lintasan C berupa kurva dengan persamaan, ya, Y sama dengan 3X kuadrat min 3. Dari mana? Dari titik min 1,0 ke titik 0, min 3. Berarti min 1-nya ini nilai realnya, imajinernya adalah min 3. Nah, persamaan lintasan ZT, ya, kalau kita pakai persamaan yang tadi, itu sama juga dengan XT ditambah YT. Ya. Nah, kalau persamaannya itu kita masukkan, X-nya adalah T, XT sama dengan T, jadi T plus I dikali Y. Y-nya apa? Y-nya adalah 3. Awalnya kan 3X kuadrat min 3 ya. Jadi menjadi 3T kuadrat min 3 dengan interval antara min 1 sampai 0. Ya, min 1 sampai 0 untuk sudutnya. Nah, ini ada beberapa contoh ya yang berhubungan dengan soal-soal tadi. Jadi misalnya ini nanti kita bahas di pembahasan minggu depan. Jadi nyatakan dalam Z sama dengan ZT, segmen garis dengan titik ujung, misalnya Z-nya sama dengan min 3 plus 2i, atau Z sama dengan min 4 plus 5i. Ya, ini ada, karena garis kan ada dua sambungan ya. Yang kedua Z sama dengan 1 min i, yang satu lagi Z sama dengan 9 min 5i. Bisa juga dalam bentuk kurva nih. Ya, persamaan kurvanya 4x min 1 dikuadratkan ditambah 9y plus 2 dikuadratkan sama dengan 36. Ya, dalam Z sama dengan ZT. Atau kita juga ingin menghitung integral tertutup. Ya, integral tertutup FZ dz. Ya, pada persamaan apa? FZ sama dengan Z komplement, ya, Z bar. Dan lintasan C bentuknya setengah lingkaran. Jadi jari-jarinya 2, ini kan jari 2 ya. Z sama dengan 2E pangkat IT, ya, di mana sudutnya berada di antara min 90 sampai 90 atau min V per 2 sampai V per 2. Nah, kemudian yang satunya lagi, yang B adalah FZ sama dengan Y min X min 3IX kuadrat. Dan lintasan C atau segmen garis dari titik 0 ke titik 1 plus I, ya. Nah, kemudian ada lagi persamaannya bentuk parabola ya, misalnya
FZ-nya sama dengan real, nilai real Z, dan lintasan C parabolanya yaitu Y sama dengan X kuadrat. Dari mana? Dari 0 ke 1 plus I. Bagaimana guys? Pembahasan integral kompleks yang tadi sudah dijelaskan. Semoga dapat dimengerti ya. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.